Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul aksesibilitas penyandang disabilitas lensa terhadap fasilitas umum di Kota Jember. Baik, sebelum kami melakukan presentasi, kami akan memperkenalkan diri dulu karena ada kata pepatah yang mungkin tidak asing lagi. Tak kenal maka kata saya. Perkenalkan, nama saya Misbul Hasan dengan NIM 211F10261. Saya Krisna Muhammad dengan NIM 211F10032. Saya Nurhadin dengan NIM 211F10032. Saya Nurul Deni dengan NIM 211F10162. Baik, untuk selanjutnya yaitu pemaparan materi. Pemaparan materi pertama akan dijelaskan langsung oleh Pak Sindia. Pengertian penyandang disabilitas dasar. Penyandang disabilitas dasar adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif. Berdasarkan kesamaan hak Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan hak penyandang disabilitas. Istilah disabilitas berasal dari bahasa Institut Different Ability yang artinya manusia memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Terdapat beberapa istilah penyandang penyebutan menunjuk pada penyandang disabilitas. Untuk yang selanjutnya itu pengertian fasilitas umum. Aksesibilitas umum maksudnya. Aksesibilitas sendiri berasal dari kata akses, di mana akses ini merupakan kemudahan untuk menjangkau kemudahan yang bisa menjangkau atau mencapai tempat atau gedung-gedung yang ada di sekitar. Kemudian aksesibilitas adalah seperti yang saya sampaikan tadi, kemudahan yang sudah disediakan untuk mewujudkan kesamaan dalam aspek kehidupan. Aksesibilitas ini bagian dari kehidupan manusia, sehingga aksesibilitas sangat penting untuk penyandang disabilitas maupun non-disabilitas. Ada dua macam aksesibilitas, yaitu fisik dan non-fisik. Aksesibilitas fisik adalah aksesibilitas terkait dengan infrastruktur bangunan dan lingkungan seperti gedung dan
interaksi penyampaian informasi teknologi. Ya, Tunadaksa berasal dari kata tuna yang artinya tulang dan kata daksa berarti tubuh. Sehingga tunadaksa merupakan sebutan salut bagi orang-orang yang memiliki kelainan fisik, khususnya anggota badan seperti kaki, tangan, atau bentuk tubuh. Selanjutnya, fasilitas umum untuk penyandang disabilitas di Kota Jember. Fasilitas umum sendiri disediakan untuk kepentingan umum. Di Kota Jember ini sudah menyediakan fasilitas umum baik untuk penyandang disabilitas maupun non-disabilitas. Terutama fasilitas umum untuk penyandang disabilitas, pemerintah setempat berkewajiban membangun serta menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung untuk penyandang disabilitas. Di Kota Jember ini sudah banyak sekali tempat diperuntukkan untuk penyandang disabilitas agar warga disabilitas sendiri dapat mengakses dengan mudah. Fasilitas umum untuk warga penyandang disabilitas seperti building block, kursi roda dan lain sebagainya, seperti yang ada di lampiran. Kursi roda, tidak miring, dan parkir khusus untuk disabilitas. Dari materi yang sudah disampaikan, disebutkan bahwa aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas di Kabupaten Jember belum tertangani dengan baik, sebab cukup banyak tempat yang tidak bisa diakses oleh kaum difabel seperti pasar Tanjung, alun-alun, tunanetra, terminal. Hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus, terlebih Jember telah memiliki peraturan daerah yang mengatur khusus tentang pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Observasi kami yang berada di Jember Opsi, ada beberapa akses untuk anak khususnya disabilitas daksa. Yang pertama yaitu kursi roda, yang kedua bidang miring. Oh, sudah dari sama ada satu lagi, menurut waktu observasi itu Bapak Satpamnya sempat bilang untuk anak tunadaksa itu disediain lift khusus barang. Tapi di situ tidak diizinkan. Iya. Kenapa? Ini kan 5 tempat, anak masih ada. Yang 4-nya di mana? Ada di alun-alun. Yang pertama tadi di Rocky, yang kedua ada di alun-alun Kota Jember. Di alun-alun Kota Jember juga ada beberapa akses. Yang pertama tempat parkir khusus disabilitas. Yang kedua tangga masuk ke alun-alun. Namun di situ disalahgunakan oleh disabilitas. Jadi sampai jalannya itu rusak. Silakan bisa disabilitas sendiri. Ini apa ini? Jadi tempat yang selanjutnya itu tempat observasi kami adalah di alun-alun Kota Jember. Yang pertama itu terdapat akses parkir khusus disabilitas tunadaksa. Yang kedua itu
terdapat tangga bidang miring, cuman minusnya itu adalah tangga itu disalahgunakan oleh masyarakat umum. Jadi tangga itu tidak bisa berfungsi dengan baik untuk disabilitas desa. Contohnya seperti ini. Dari video ini itu terdapat jalan yang tidak memadai. Iya, tidak memadai. Jadi kayak itu ada beberapa bagian karparnya itu lubang. Jadi kalau untuk kursi roda itu tidak bisa kesulitan untuk lewat. Bisa diulangi lagi. Bagaimana langkah Anda agar aksesibilitas umum di Jember khususnya lebih maju lagi? Menurut kelompok kami, menurut saya pribadi, yang pertama harus pemerintah sendiri harus turun. Tapi kemungkinan besar pemerintah tidak peduli atas akses tersebut. Dan langkah kedua adalah kesadaran masyarakat sendiri atas tempat akses yang kurang mungkin seperti itu dan Demo. Selain demo apa? mengembangkan kesadaran masyarakat. Gimana? Bisa dong, ayo. Mungkin gini Bu, kita sebagai mahasiswa itu kita harus menemui langsung dengan empat mata dengan bupati gitu. Oh, Dengan cara langsung ke kantor bupatinya gitu. Tapi itu agak sulit ya. Ya. Itu sangat sulit. Caranya apa dong? Selain itu, jadi jangan buat apa dong? Buat apa dong? asosiasi. Proposal. Proposal bukan agenda. Ini seperti ini. Dia tahu tuh ada pertanggungjawaban. Jadi bisa proposal dengan ini bisa dianggarkan tahun depan gitu loh saya. Ya. Atau bisa dengan tidak buat banner. Ya lagi itu buat banner. Jadi kita jangan memblok diri kita, nggak mungkin ya. Belum dicoba bilang nggak mungkin, ya nggak mungkin beneran nanti ya. Dicoba dulu PR ya bagi anda semua. Oke. Lanjut sekarang. Lanjut ke pertanyaan sekian. pertanyaan itu sudah. Pertanyaan kan juga. Satu. Enggak katanya. Enggak. Masalahnya jawab. Mas bilang jawab. Yang tadi yang sudah Bukan minta, yang sudah belum. Jadi dia Gimana saya? mungkin tadi pertanyaan Bunda gimana apa fasilitas atau aksesibilitas itu bisa ada di pedesaan juga kayak gitu tuh. Mungkin pemerintah desa, saya ambil contoh dari desa yang saya tempati itu masih Di mana itu? di daerah Bondowoso, bisa dibilang itu desa sekali. Disabilitas di sana bahkan banyak yang belum punya kartu tanda penduduk. Iya, jadi dari kepala desa dan jajaran di bawahnya belum terlalu paham tentang disabilitas, sehingga di sana banyak yang mungkin sekedar kartu tanda penduduk saja tidak dibuatkan. Bahkan ada yang pernah berkata, ngapain sih buat, kamu lo nggak sama kayak yang lain. Pernah ada yang berkata seperti itu saya. Tapi mungkin kita bisa buat seperti yang Bunda jelaskan, buat proposal mungkin sampaikan, kami harusnya bisa punya
kartu tanda penduduk dan yang lainnya, sama seperti yang lainnya. Toh kami itu yang bermasalah, yang menyebabkan kami disabilitas bukan berarti harus beda sama yang lain, harusnya bisa punya. Mungkin bisa pertama kawasan itu, kemudian bisa ada, maksudnya kita ngobrol, kalau bisa ngobrol dengan, nggak usah dengan kepala desanya langsung ya, dengan RT bisa, RW bisa laporkan jika ada disabilitas yang nggak dapat, yang misalkan belum ada fasilitasnya kartu penduduk atau kartu kesehatan yang lainnya bisa. Kemudian fasilitas juga, fasilitas di pedesaan kan memang masih minim untuk bisa mengakses disabilitas. Jalan yang kadang masih terjal, nggak bisa diakses teman-teman yang punya daksa. Itu mungkin juga perlu disampaikan ke aparatur desa setempat agar teman-teman bisa terpenuhi dan bisa menjalankan kehidupannya dengan layak dan sama. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Tapi banyak punya KTP. Punya. Itu juga dulu dapatnya susah. Oh iya boleh, berdiri mas. Ini Mas. Berdiri, ada sana. Sedikit nambahkan aja, sebenarnya pertanyaannya ini berhubungan. Pertanyaannya Bunda Mas Faris itu berhubungan. Ketika kita berbicara inklusi, ya itu harus ada kesadaran dulu dalam diri kita, dalam individu kita. Saya dulu seperti itu. Saya bicara inklusi, saya bicara disabilitas, tapi saya tidak peduli dengan disabilitas. Buat apa? Kita harus peduli dulu. Kita lihat saja, saya teman-teman netra, kalau dari kampus 1 ke kampus 2 itu nggak ada yang pedulikan kok. Kenapa kalau kita berbicara tentang disabilitas, berbicara tentang inklusivitas, kita saja nggak peduli kok. Bagaimana kita mau merubah, kita sendiri aja nggak ada kesadaran tentang hal itu. Yang terutama adalah kesadaran diri. Kalau sudah ada kesadaran diri, itu harus ada kemauan. Ada kemauan. Dari kesadaran dulu, baru kemauan, ada tindakan. Nah, ketika sudah ada tindakan, harus ada konsistensi. Harus konsisten. Nah, itulah yang nantinya bisa merubah, nantinya bisa mengorganisir yang lain, menularkan kepada yang lain. Seperti itu. Memang pemerintah harus peduli, tetapi individunya juga harus peduli dulu untuk menyebarkan ke orang lain. Jadi seperti itu. Kalau berbicara dana desa, iya, hari ini negara sudah maju daripada pemerintah yang lalu. Tetapi kita juga tidak bisa diam. Negara juga tidak lagi baik-baik saja. Karena daripada pemerintah yang lalu. Tetapi kita juga tidak bisa diam. Negara juga tidak lagi baik-baik saja. Karena apa? Pesan dari Bapak Presiden, dana desa itu memang ada, tetapi harus ada yang mengcover. Yang mengcover siapa? Ya masyarakat itu sendiri. Masyarakat harus tahu itu ada dana desa loh, ada anggarannya loh untuk desa itu. Ada biaya loh yang untuk desa itu sendiri, untuk pengembangan desa itu sendiri. Nah itu harus ada. Kesadaran itu dimulai dari yang muda-muda. Kalau yang tua mungkin tidak tahu, tapi yang muda harus tahu gitu tentang hal itu. Karena ada anggarannya. Nah, itu harus di-cover. Maka kalau bilang kepala desa nggak bisa menanggulangi itu memang benar. Karena apa? Kita memilih pemimpin saja, kita memilih karena uang. Kita memimpin karena uang. Kalau kita berbicara tentang pemilihan pemimpin, karena pemimpin adalah berpengaruh dalam satu hal lingkungan itu. Gitu. Kita memilih kepala desa saja karena uang. Sedangkan kapasitas kepala desa itu sendiri tidak bisa menyelesaikan desanya. Gitu. Dia tidak punya ketokohan, dia tidak pernah berbuat sesuatu di desa tersebut. Nah, tiba-tiba mencalonkan kepala desa karena punya uang. Nah, kita memilih, nah itu salah. Kasihannya apa? Kasihan yang disabilitas. Jadi seperti itu. Jadi kesadaran itu harus ada.
kesadaran dari individu sendiri untuk menularkan kepada yang lain. Ini seperti itu, Bunda. Oke, terima kasih banyak. Bunda nambahin ya. Korelasi dari pertanyaan Mas Gilang dan penambahan jawaban dari Mas Gilang itu sangat bagus sekali ya. Ini sudah materi pada tingkat tinggi ya. Sering Mas Gilang mengatakan tadi kesadaran. Jadi sebenarnya gini sayang, nggak orang tua nggak sadar gitu ya. Jadi sama kesadaran itu harus tumbuh pada diri kita sendiri ya. Jadi kita sadar bahwa kalau kita sudah sadar, kita tidak akan mengatakan disabilitas itu cacat. Tidak akan mengatakan penyandang disabilitas itu kutukan, ya. Tidak akan mengatakan disabilitas itu yang konotasi negatif, ya. Karena apa? Disabilitas maupun non disabilitas di situ ada roh dan apa sayang? Roh dan raga sama. Disabilitas dan non disabilitas punya roh dan raga. Roh yang berkehendak itu namanya jiwa. Roh itu di sini rohku. Ada percikan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta kita. Jadi semua kita ini adalah makhluk cahaya. Maksudnya kita mencahayakan diri kita sendiri, juga mencahayakan orang lain. Kalau kita sudah mencahayakan diri orang lain, berarti kita juga makhluk yang bercahaya, ya. Paham ya? Jadi kita semua ini menjadi instrumen Allah untuk membawa kemakmuran di muka bumi, ya. Jadi mata kuliah aksesibilitas ini sebenarnya bukan main-main, ya. Ini jadi tanggung jawab Anda dunia akhirat nantinya kalau jadi semua jadi pemimpin, ya. Jadi kan dosen itu hanya fasilitator. Ini di sini banyak bermunculan ide-ide brilian, ya. Dan tolong nanti ide-ide itu nanti dimasukkan di sini ya sayang. Yang disampaikan Mas Gilang, disampaikan Mas Faris, disampaikan Mas Brian, disampaikan Bunda, ditambahin di sini, ya. Ingat ya, kita semua merupakan agen berubah. Instrumennya Allah membawa kemakmuran di muka bumi. Kita kan semua sanggup? Oke, insya Allah ya. Ya, terima kasih untuk sekian. Assalamualaikum. Sekian presentasi dari Mas Boba. Apabila ada itu kata atau pemaparan materi yang kurang maksimal, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.